Di kelas kita melakukan yang terbaik. Karena di semester 2 ini ya, di semester 2 ini kita akan coba untuk melakukan perubahan ya. Yang belum bagus di semester 1 akan kita ubah menjadi lebih baik lagi dengan menyusun keyakinan kelas yang harus kita laksanakan bersama-sama. Ya, setelah disepakati nanti kita laksanakan bersama-sama di semester 2 supaya lebih baik. Jadi kita itu harus melakukan terbaik, saling mendukung sambil belajar bersama. Bila Bapak sibuk membawakan peralatan, jadi baik. Saling mendukung supaya kita belajarnya tetap sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita serahkan. Ya, ada nilai-nilai kebajikan yang pertama adalah gotong royong. Tahu gotong royong artinya apa? Tahu ya? Akhlak mulia. Akhlak mulia itu bagaimana? Akhlaknya yang bagus, akhlak kepada teman, kepada guru, orang tua, ya. Terus kemudian akhlak kepada lingkungan alam sekitar pun juga. Misalkan ada tanaman di sekolahan ya, kalian cabutin, nggak jelas gitu ya. Nggak disiram tanamannya, berarti akhlaknya belum mulia dong, gitu kan. Kemudian kerjasama, paham, menghargai, ngerti aja ya, jujur, jelas ya, kreatif. Nah kakak ini kreatif nih, kamu menghias-hias seperti itu bagus tuh, kreatif juga tuh. Ya, santun, ngerti ya? Santun ucapannya yang peduli. Nah ini tadi yang kurang peduli, Bapak sibuk buyung suruh ngangkat meja aja masih belum ya, belum peduli. Sabar ya, sabar ya. Menghormati, rajin, semangat, keadilan, toleransi. Sekarang kita akan menyepakati nilai-nilai yang kamu pilih. Ada beberapa nilai di sini, ada berapa nak? Ada 16 nilai. Ya, yang Bapak tuliskan di sini. Pilih 2 nilai. Misalkan Rifani pilih peduli dan pilih rajin, misalkan gitu. Ya, buat kalimatnya. Ya. Nah, misalkan selalu atau misalkan berusaha. Nah, kalau misalkan boleh berusaha peduli terhadap lingkungan, boleh terhadap lingkungan sekitar, boleh, dan juga teman gitu kan, dan juga orang lain. Loh, gitu bisa nulisnya gitu. Misalkan ini peduli, nah, ada kata pedulinya, pilih kata peduli. Nanti kan kalau milih 2 nih, Pani milih peduli sama rajin misalkan gitu. Lagi misalkan rajin, misalkan selalu rajin belajar baik di rumah maupun di sekolah dan seterusnya. Paham aja ya? Kita pilih cuma 5 yang dijadikan keyakinan kelas. Yang mana yang paling banyak dipakai? Misalkan yang paling banyak dipakai nanti nilai keadilan, misalkan gitu. Jadi nomor 1 nilai keadilan. Diurutkan dari yang terbaiknya. Ya, 10 menit cukup nggak? Boleh ya? Oke, silakan. Ada peduli, siapa yang pilih? Sabar, 1. Sabar, ada 1 orang. Kemudian percaya diri. Adakah yang pilih percaya diri? Tidak. Ada. Kemudian apa namanya? Jujur ya. Oke, jujur dulu. Jujurnya 1. Sama Adam ya. Jujur 1, 2. Aku juga jujur. Oke. Terus kerjasama ada berapa? Kerjasamanya ada berapa? 1,
Menghargai ada dua. Kemudian juga kreatif, toleransi, atau semangat, atau akhlak mulia. Ayo, pilih yang mana? Ini aja. Kita voting. Yang milih akhlak berapa orang? Oh iya, ada berarti nomor 5 akhlak mulia. Oke, Nabila. Wah, berarti itu deh. Ini kalimatnya sudah selalu menghormati, ya. Ya, orang yang lebih tua. Terus guru dan juga teman. Ini kalimat menghormati. Siapa saja tadi yang pilih? Ada 3 orang. Angkat tangan coba. Adam, Nadia, sama Aula Rahman. Adam dulu bunyinya bagaimana, Nak? Selalu jujur terhadap orang tua dan bapak guru. Terus Nadia? Sama ya. Tapi ada teman di sini. Karena ada orang tua. Kalau Aula Rahman? Oh, ketiganya berarti ya. Berarti berusaha jujur katanya si Aula. Selalu apa selalu? Jujurnya berusaha nih. Pilih yang mana? Pilih berusaha apa pilih selalu? Kalau selalu berarti nggak ada boleh kada nih. Harus jujur terus. Selalu ya. Oke lah, berarti kita pilih selalu. Ada selalu 2 tadi. Adam sama Nadia. Selalu berperilaku jujur. Begitu ya. Berusaha rajin membaca buku. Oke. Berarti berusaha rajin belajar gitu kan maksudnya? Ya. Oke, berarti berusaha ya rajin belajar baik di rumah maupun di sekolah gitu kan maksudnya, Man? Oke, disepakati mana? Ini bagus, tuliskan selalu. Nomor 4-nya menghargai pendapat teman. Biar tidak sama dengan yang nomor 1. Ya, selalu menghargai pendapat teman dan orang lain yang berbicara. Oke. Apa dulu bunyinya, Nak? Wah, mantap. Wah, ada apa? Kita harus apa cara pandai tadi? Kita harus pandai jaga ya. Jaga apa, Nak? Akhlak kepada teman, orang tua, guru, dan tanaman. Berarti lingkungan alam ya, dan lingkungan sekitar. Oke. Dari kelima ini adakah yang perlu ditambahkan atau ada yang tidak setuju? Silakan angkat tangan. Setuju semuanya? Berarti 5 keyakinan ini akan kita laksanakan bersama-sama di semester 2 ini ya. Sepakat gak? Sepakat ya? Yang ketiga, berusaha yang kelima, yang keempat ya, menghargai selalu yang
Kita harus menjaga akhlak kepada teman, orang tua, guru, dan lingkungan alam. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih kalian sudah mau bekerja sama menyusun keyakinan kelas. Bagus kerja sama. Sip. Apanya merah tadi angka 4-nya. Jangan disampaikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Haji Sutrisno selaku pengawas sekolah KKG Gugus Masingai. Yang kami hormati Bapak Haji Kurnain selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Lok Batu. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Sekolah Segugus Masingai serta Bapak Ibu peserta workshop budaya positif dari SDN 1 Masingai 2, SDN 1 Lok Batu, dan SDN 2 Lok Batu yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini guna menghadiri acara workshop berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Susunan acara workshop berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 7 tahun 2023. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga kegiatan inti, dan acara yang keempat penutup. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Kurnain selaku Kepala Sekolah SDN 2 Lok Batu. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Kabupaten Tabalong, yaitu Pak Sutrisno yang bekerja di Korwil Awel dan Nepal dan Marwang Kopi Gugus Masingai. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya banggakan dan saya hormati, rekan-rekan Bapak Ibu para pendidik yang saya
banggakan dan saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmatnya kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri 2 Betu, Kecamatan Harway, dalam rangka memenuhi undangan daripada Bapak Dian Hermawan, yaitu dalam perjalanan mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-7. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya Bapak Ibu bertanya, apa itu guru penggerak? Asalnya kami juga tidak tahu juga. Nah, apa itu guru penggerak? Guru penggerak itu adalah dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetisi guru. Kami di sini setelah Pak Dian mengikuti calon guru penggerak, banyak yang kami lihat atau kami ambil contoh, seperti Pak Dian menampilkan video-video, kemudian ditampilkan dikirim ke kepala sekolah, lalu kami melihat di situ, oh itulah kegiatan guru penggerak. Nah, jadi diantaranya adalah kegiatan Pak Dian itu, misalnya di situ ada budaya positif. Nah, jadi kami cerita dulu bola tentang kegiatan Pak Dian, ada budaya positif. Nah, budaya positif itu budaya yang baik-baik. Nah, akhirnya karena Pak Dian tadi menjelaskan, memberikan arahan dan sebagainya, lalu anak itu menyadari bahwa itu perbuatan yang tidak baik atau negatif tadi. Nah, oleh sebab itu maka Pak Dian ini memberikan arahan sehingga anak tersebut ditanya oleh Pak Dian, kamu apa usaha kamu supaya kelas jangan kotor, meja jangan dicoret-coret? Katanya oleh si anak, aku ambil air lawan sangkut, membersihkan ini meja, kata anak. Nah, ini adalah supaya ia menjadi anak yang berbudaya positif. Banyak lagi budaya positif, itu budaya positif di dalam sekolah, di dalam kelas. Kalau yang lain-lain ada lagi baca Yasin kah, misalnya tiap pagi, itu budaya dia. Kalau dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu adalah contoh yang diberikan oleh Pak Dian. Yang kami lihat ini adalah pengalaman bagi kita. Nah, kami berharap hal-hal yang demikian dapat juga dilanjutkan oleh guru-guru yang lain. Kami juga sebagai guru tertua mengharapkan kepada generasi-generasi alum-alum supaya ikut juga menjadi guru penggerak. Nah, ini harapan kami. Jangankanlah oleh Pak Dian tadi yang kesanggup. Nah, jadi yang muda-muda tuh supaya bisa juga ambil andil dalam pelaksanaan guru penggerak. Mumpung masih ada kesempatan menjadi guru penggerak, itu ada aja untungnya. Seperti apa? Dia dapat sertifikat guru penggerak. Nah, sertifikat guru penggerak itu salah satunya diantara dapat dipergunakan syarat untuk menjadi kepala sekolah. Nah, itulah artinya kegunaan atau menjadi guru penggerak tersebut. Nah, kami kira hanya itu saja sebagai gambaran dari kami. Dalam kata-kata kami, kalau ada yang salah kami mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Haji Sutrisno selaku pengawas sekolah KKG Gugus Masingan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, wabil khusus Bapak Haji Kurnain selaku Kepala Sekolah SDN 2 Batu. Yang kami hormati
narasumber pada hari ini, Bapak Dian Hermawan, yang merupakan calon guru penggerak, yang hormati Bapak Ibu guru sekalian, memenuhi apa yang menjadi undangan dari KKG Gugus Masinge yang berkolaborasi dengan calon guru penggerak yaitu Bapak Dian Hermawan, sehingga acara ini bisa terselenggara. Bapak Ibu yang menghormati, yang pertama ulun sampaikan adalah mengucapkan selamat kepada Bapak Dian Hermawan yang bisa menjalani program calon guru penggerak sampai pada tahap ini. Dan marilah kita doakan bersama, semoga beliau nantinya bisa menyelesaikan seluruh program calon guru penggerak dan lulus dengan sangat memuaskan, diberikan kesehatan dan kekuatan serta kemudahan dalam menjalankan program calon guru penggerak. Amin Allahumma amin. Setiap perbuatan baik itu tentu banyak rintangan, banyak hambatan, banyak godaan. Dan bagi kita semua, mudah-mudahan Pak Dian bisa memotivasi kita semuanya. Bila kita belum bisa melaksanakan suatu kebaikan, janganlah gara-gara kita belum bisa melaksanakan, kita ingkar kepada kebenaran atau mengaburkan kebenaran. Contoh, sekarang yang baru tren adalah absen online. Guru habis anak-anak pulang tetap bertahan di sekolah. Itu baik atau tidak? Baik. Itu benar atau tidak? Benar. Tapi kalau kita memang belum bisa, jangan ingkar itu baik itu benar, atau jangan mengaburkan itu baik atau benar. Sholat berjamaah sudah jelas-jelas benar itu bahwa pahalanya 27 derajat. Dia mengaburkan karena dia belum bisa sholat berjamaah. Aku nih kalau berjamaah itu apa? Aku kadang mau dituduh apa? Riak. Ya kan rasanya ada riak itu. Aku baik di rumah, bahkan wali anu itu kan wali, sampai kan banyak wali kelas itu misalnya ada di rumah bisa, atau wali murid kadang-kadang gitu. Wali itu contohnya. Jadi kita jangan sampai kalau belum bisa melaksanakan suatu kebaikan, belum bisa melaksanakan yang benar, jangan ingkar kepada kebenaran, dan jangan mengaburkan kebenaran. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga adalah acara inti, yakni penyampaian materi oleh Bapak Dian Hermawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini, ya, ruangan yang sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat, mengikuti kegiatan workshop berbagi pemahaman dan pengalaman saya sebagai calon guru penggerak pada saat pendidikan program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tabalong. Saya di sini tidak mengisi gelas yang kosong, ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu jelasnya kan sudah mengikuti atau mempelajari di PMN, portal Merdeka Mengajar, khususnya di modul 1 kemarin kan kena bagian modul 8 disiplin positif, ya. Jadi kita santai aja nanti Bapak Ibu, ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Kurnain, kemudian dari Bapak Haji Sutrisno, ini ada hubungannya semuanya terkait motivasi diri kita untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, ya. Langsung saja kita mulai, tapi kita santai. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tidak ngantuk mendengarkan saya, karena nanti akan ada umpan balik, ya. Jadi tidak satu arah.
mudah-mudahan bisa saya laksanakan. Dan untuk kegiatan ini ya, tidak ada sesuatu yang benar dan sempurna ya, tidak ada sesuatu yang benar dan dibenarkan dengan sempurna. Bapak Ibu nanti bisa menyanggah ya apabila pemahaman Bapak Ibu dengan pemahaman yang saya dapat itu berbeda, atau boleh mengajukan pendapatnya. Oh, kalau menurut saya begini Pak, kalau menurut saya begitu dan sebagainya. Ini judulnya jelas aksi nyata menurut 1.4 sesi berbagi. Walaupun ini ibaratnya adalah sebagai wujud tugas saya untuk dalam rentetan program guru penggerak, tetapi ini insya Allah sangat bermanfaat nantinya bagi Bapak Ibu di sekolah ataupun bagi diri saya. Jadi Bapak Ibu misalkan yang sekarang belum ada yang mengikuti guru penggerak ya, motivasinya dulu. Nah, kata Pak Haji Kurniawan tadi manfaatnya ya, manfaatnya dapat sertifikat segala macam, dapat apa, dapat kompetensi gurunya ditingkatkan. Kemudian kata Pak Haji Sutrisno tadi, bagaimana sesuatu yang benar dan yang mana yang kurang benar, itu kita motivasi dalam diri kita supaya tumbuh dari dalam diri kita masing-masing ya. Bagaimana motivasinya nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya mau perkenalan, tapi kenal semua sudah ya Bapak Ibu ya. Harapnya lebaran. Nah, sudah mulai cair. Jangan tegang-tegang, kita santai aja. Kalau yang tegang, Bapak Ibu tegang, saya jadi tegang ya. Nah, kan gitu ya. Jokowi ya, Pak ya. Perkenalan dulu kan Bapak Ibu, dan tahu semua ya. Kemudian tujuan apa yang akan saya sampaikan hari ini ya? Ada tujuannya. Yang pertama, saya diminta untuk menggerakkan komunitas dan mempengaruhi Bapak Ibu. Iya, mempengaruhi Bapak Ibu nih. Kira-kira bisa terpengaruh apa tidak nanti? Mudah-mudahan terpengaruh ya. Menggerakkan komunitas sekolah yang ada di sekitar Bapak Ibu, entah di lingkungan sekolah sendiri atau lingkungan sekolah terdekat. Kemudian yang kedua, memahami konsep pendidikan dari KHD Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang kaitannya dengan budaya positif. Bagaimana konsep pendidikan yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tentunya kita semua sudah tahu ya kalau Ki Hajar Dewantaranya adalah di Om Diwan, dan Diwan dari Bapak Pendidikan Nasional ya. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah memahami peran Bapak Ibu dan diri saya sebagai guru untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi tidak hanya sebagai kepala sekolah saja yang membangun budaya positif ini. Si A harus begini dan sebagainya, bukan kepala sekolah saja, tapi guru pun juga memiliki peran yang sangat luar biasa dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian ini filosofi pendidikan yang diutarakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan ini hanya memberi tuntunan terhadap anak didik kita, terhadap murid-murid kita, tentang segala kodrat yang ada dimiliki oleh anak. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman ya. Dan nantinya akan berpengaruh kepada visi misi sekolah. Nah, ini ada gambaran bayangan diri saya dari filosofi pendidikan dari yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini gambaran, jangan dilihat jeleknya ya. Ini gambaran saya sendiri walaupun seperti ini ya. Nah, tulisannya dia tahun 2022. Iya, wes. Ungahnya bebak nih kira-kira. Nah, di gambar yang pertama, Bapak Ibu. Nah, di sini ada timbul budaya positif, ini jelas sudah dilaksanakan lah oleh oleh Bapak Ibu ya. Kemudian ada kolaborasi. Jadi anak itu dibebaskan. Kita hanya menuntut membimbingnya ini sampingnya aja nih ya. Ya sebenarnya guru itu tugasnya mudah. Nggak harus ngoceh ceramah sampai berbusa berbuih ya lah. Anak salah sariki berhikmat ya lah. Bukan, jadi kita hanya menuntun saja kodrat alam si anak tadi ya. Kemudian yang ketiga, kita di sekolah ini bagaimana melaksanakan supaya lingkungan sekolah ini merasa nyaman. Anak datang ke sekolah itu senang ke sekolah gitu, merasa seperti di rumah sendiri, lingkungannya asri ya. Tulisannya SD 22 itu sesuai nggak kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, ini kita saling berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah.
apa saja yang sekiranya bisa meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, kita ini jadikan figur seorang anak, seorang guru yang dicintai, disayangi oleh anak, kangen sama gurunya. Saking kangennya muridnya, bapaknya datang langsung dirangkul. Nah, ini bayangan saya dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah saya, gitu ya. Ini sedikit pembukaan ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian sebelum kita mulai ini ya, sebelum kita mulai workshop kita ini, kita akan coba melakukan consideration ya, kesepakatan bersama ketika kita melakukan kegiatan. Dan ini ada hubungannya nanti Bapak Ibu ya, dengan apa yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah, membangun kesepakatan bersama supaya kegiatan apapun berjalan dengan sesuai dengan kesepakatan yang baik-baik. Nah, karena ini Bapak Ibu ini pendidikan orang dewasa, jadi saya langsung menuliskan kelima-limanya. Atau mungkin nanti ada tambahan, silakan ya. Kita coba sepakat dulu dalam kegiatan ini. Nomor 1, membangun suasana yang positif dan kolaboratif. Kira-kira Bapak Ibu positif aja kan? Di sini kan datang ke sini nggak ada negatifnya. Nah, ya kan yang ada Bapak Sutris yang menyuruh. Belum ya. Misalkan ya, nggak berat kan gitu. Positif aja ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan selama 60 sampai 120 menit ke depan. Lama ya. Kemudian kolaboratif. Bapak Ibu nanti saya mohon kerjasamanya ya. Jadi misalkan nanti coba Bapak Ibu ini ikut saja. Maksa nih ya, maksa nggak nih kira-kira? Nomor 1 setuju nggak nih kerjasamanya nih? Setuju aja ya? Oke. Kalau setuju berarti sepakat, kalau enggak ya saya ubah nanti apa kesepakatannya gitu. Ini karena kesepakatan sedikit karena pendidikan orang dewasa. Kalau ke anak-anak nanti beda lagi Bapak Ibu ya. Nomor 2, mengikuti sampai akhir kegiatan. Kira-kira Bapak Ibu sanggup nggak? Iya, mengikuti sampai akhir kegiatan. Insya Allah ya. Misalkan nanti sampai jam 2 gimana Bapak Ibu? Hah? Sepakat nggak Bapak Ibu? Nomor 2. Yang ketiga, 1 berbicara, yang lain mendengarkan. Gimana? Kemudian yang keempat, menyampaikan pendapat sesuai giliran dan menghargai pendapat orang lain. Jadi misalkan nggak perlu nanti satu mengutarakan pendapat, yang satunya pendapatnya berbeda. Sampai berubah. Wah, itu kan ya. Mudah-mudahan jangan ya. Kelima, ambil dan terapkan hal yang baik dan tinggalkan hal yang kurang baik. Nah, ambil yang baiknya, sepatu nggak di luar ya, aman berarti. Maksudnya, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu peroleh di sini dan Bapak yakini nanti baik bisa diterapkan di sekolah, mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah. Kemudian tinggalkan hal yang kurang baik. Misalkan Pak Ibu Ati beda pendapat dengan narasumbernya, nggak apa-apa ya dia, nggak apa-apa ya. Jadi nanti jangan sampai biar nggak WA saya, Pak domodiknya bagaimana dong? Kehinaan menolongi ya. Bukan seperti itu ya. Jadi yang tidak baik tinggalkan di ruangan ini, kemudian jadikan bahan pembelajaran untuk diri kita di rumah atau di sekolah masing-masing. Oke, sepakat ya 5-nya atau ada tambahan Bapak Ibu? Kita santai aja. Ada tambahan mungkin? Kesepakatan sebelum mulai kegiatan? Oke. Saya tambahin 1 karena tadi kita diancam sampai 2:30. Jadi ini durasi kita itu berapa jam atau berapa menit. Jadi nanti istilahnya ketepatan waktu. Apabila nanti narasumber melebihi jam durasi tadi, resikonya mentraktir kita semua. Sepakat? Sepakat. Bila melebihi jamnya mentraktir kita semua. Silakan. Oke, terima kasih. Dari nanti poin ke-6 ketepatan waktu ya. Ditulis nanti aja Bapak Ibu ya. Terus nanti. Oke, terima kasih Bapak Haji Sutrisno atas tambahan kesepakatan. Berarti ada 6 poin kita sepakat tepat waktu. Ya, kan begitu ya. Apa saja yang akan kita explore, ya, apa saja yang akan kita pahami bersama dari pemahaman saya di modul budaya positif. Ya, yang akan kita explore. Artinya orang berjalannya ya itu hanya sekedar untuk mengalir perhatian saja.
Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tentang ada hubungannya dengan absen online. Tapi ini kita nggak bahas ke gurunya ya, tapi nanti kita akan bahas ke lebih banyak ke siswanya. Teori motivasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada keyakinan kelas. Ya. Ada keyakinan kelas, gimana menyusun keyakinan kelas yang benar atau keyakinan kelas yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang keempat ada materi ya Bapak Ibu ya. Keempat ada kebutuhan dasar manusia. Paling tidak Bapak Ibu guru semuanya ini paham tentang kebutuhan dasar murid-muridnya. Apa saja kebutuhan dasarnya. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol mana yang baik diterapkan di sekolah masing-masing sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ke-6 ada segitiga restitusi seperti yang disampaikan oleh Pak Haji kemarin. Saya sudah melaksanakan ini merestitusi untuk pembukaan dulu supaya lebih cair, lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Ada try to open, bukan try out ya, try to open, mencoba untuk membuka. Nah Bapak Ibu, ini akan saya coba bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Mau ya? Katanya tadi mau kolaborasi nih. Mau ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, dalam satu kelompok pilih 2 aja. Pilih 2 aja. Siapa yang mau jadi A? Siapa yang mau jadi B? Kalau pengawas boleh ikut kok. Kalau pengawas aja. Pak Jikurnya juga boleh ikut, Pak Paspa juga boleh ikut. Yang A, tentukan nanti ya siapa yang jadi A. Misalkan di sini A Pak Abdi, B-nya Bu Ati, misalkan begitu. Yang A-nya Pak Abdinya, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Oh, kepala. Bayangkan di tangan yang Anda kepalkan tadi, ya, itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang berharga itu boleh benda, boleh prinsip, boleh orang, boleh manusia, ya. Misalkan kayak contoh kayak emas, misalkan gitu ya, ibu-ibu nih, emas nih, ya kan, emas, tuh. Emas ya, emas dia, bukan ya? Berarti berharga banget dong, emas. Ini sesuatu yang berharga ini sesuatu yang Bapak Ibu coba pertahankan. Anda perlu menjaga benda tersebut dalam kepalan tangan tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Boleh orang, boleh benda, boleh sesuatu, boleh prinsip apa aja. Tugas. Bisa ya? Yang B, tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A. Oh, nanti bergantian. Misalkan Pak Abdi jadi A awalnya, B-nya Bu Ati, nanti bergantian. Bu Atinya jadi A, Pak Abdinya jadi B. Gitu. Tugasnya adalah mempengaruhi ya, membujuk. Boleh membujuk, menghadir, menghakimi, mengancam, menyariki dan sebagainya. Bebas. Asalkan bisa pokoknya mempengaruhi si A tadi untuk bersedia membuka apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Di kelompok sini A-nya siapa? Pak Bani. Oke, Pak Bani. Pak Sugio ya, dengan Pak Sugio atau Pak Zainal nih? Ayo coba tentukan. Yang di sini siapa nih coba? Bu Nisa atau mungkin sama Pak Tangsi nih, bisa? Atau Bu Heni? Atau Bu Heni dengan Pak Tangsi? Oh, jangan ya, jangan deh. Lalu dibuka aja. Kalau di kelompoknya Pak Haji Mudi siapa nih Pak? Kira-kira A-nya siapa, B-nya siapa? Oke, kolaborasi dong. Ayo, yang di kelompoknya Mawar sih siapa? Jangan Bu Emma sama Bu Mimi. Oke, boleh. Murid enggak? Oke. Bapak jenengannya A. Oh B. Oh. Pak Sugionya A, gitu ya. Jadi dalam kelompok golongan darah sih. Ya. Kenapa, Bapak? Oh, boleh. Pak Agus, ada orang boleh mengancam ya. Oke, boleh silakan. Oke.
Oke, silakan dipraktekkan dulu. Kira-kira bagaimana? Ayo Pak Sugio dulu sama Pak Zainal. Pak Bani ya. Pak Bani, oke, silakan. Boleh di depan sini boleh. Oh, di depan. Nah, mantap nih kolaborasinya Gugus Masinga ya. Gugus Masinga mantap nih. Ahlinya kolaborasi. Oh, boleh samping aja Pak, biar gitu. Oke, silakan Pak. Oke. Iya boleh. Nah, ayo bagaimana Pak Sugiane? Ayo. Enggak kok. Bentar. Tidak. Ini dulu ya. Oke, sudah cukup ya. Sekarang bergantian nih. Oke, sekarang sudah cukup bergantian nih. Pak Sigia jadi A, Pak Bania jadi B. 30 detik cukup aja ya. Oke, sekarang ganti. Belum. Oke. Nah, itu ada bisikan. Ada saling mengaruhi. Boleh. Enggak kok aja. Mau? Pengaruhi macam-macam nggak bisa ya? Kritik dulu. Nggak mau. Oke, berarti cuma nggak mau. Silakan kembali. Dua-duanya tidak mau. Silakan. Terima kasih Bapak Sugia dan Pak Bani, mungkin dari kelompok yang lain dulu, membayangkan nanti disampaikan kira-kira bendanya apa ya, atau mungkin tetap rahasia silakan. Jika benda yang pian bayangkan tadi berharga ya kan, ini ada hubungannya dengan teori kontrol dan motivasi. Wah, keren bahasa saya. Jadi ada hubungannya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bu Atik dahulu sama Bu Nisa, silakan. Oke. yang A berarti Bu Nisa dulu ya. Silakan. Dibuka ditarik di tangannya Bu. Ayo Bu. Bila nggak mau buka ada covid jangan juga. Iya. Oke, silakan. Bapak Ibu rahasia. Rahasia. Enggak mau. Sudah nggak mau kan? Nggak mau ya. Oke, nanti cukup. Gantian sekarang, nanti udah berhasil nih. Sekarang Ibu Nisa ya merayu Bu Aki. Silakan. Bu, glowingnya Bu tangan pian. Glowing ya, glowing. Pintar Ibu Nisa glowing katanya Bu Antinya tangannya glowing. Ayo bisa membuka. Bu, wadai lahan pian nyaman.
kue buatan Bu Ati enak katanya gitu ya. Ini saya sebagai translate bahasa Banjar ya. Soalnya nanti yang lihat bukan orang Banjar. Iya, oke, nggak apa-apa. Nggak mau juga? Nggak mau, oke, terima kasih dan. Oke, coba Bu Emma sama Bu Hajah Minarni, silakan. Silakan, nah contoh yang terakhir supaya kita nggak terlalu lama ya. Boleh pakai silakan. Iya, salah sip. Berhasil nih. Dulu sertifikasi dan baik. Sekarang bergantian dulu. Bu Emma sekarang yang pegang tangan. Abang semua angkat tangan. Oke, silakan. Nah, diberi duit, ada sah. Dibuka kah? Ada salaman, Bro. Salaman kita. Nggak mau. Oh, tetap nggak mau. Oh, walaupun dikasih apa-apa nggak mau tetap ya. Oke, silakan. Diberi duit nih. Diberi uang. Diberi uang. Iya, ayo. Mau nggak kira-kira? Bukan. Oh, mau membuka. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Oke. Terbuka, Pak. Ini ternyata ada suatu waktu, ada satu contoh yang terbuka, yang dua tadi tidak terbuka. Nah sekarang dari yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, ya ada tujuannya. Kira-kira apakah Anda yang sebagai A tadi membuka kepala tangan Anda? Yang membuka kepala tangan berarti si Ibu Emma dan Ibu Haja, ya. Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Apa alasan Ibu membuka kepala tangan Pian? Ya, oke, silakan disampaikan. Kira-kira kenapa alasannya? Kira-kira sesuatu yang berharga tadi sebegitu murahnya kan 5.000. Padahal kan bunyinya sangat berharga bagi kehidupan Anda begitu ya kan? Ya, makin silakan Bu, makin silakan. Terdesak. Oh. Ketika terdesak, Ibu Emma tadi walaupun sesuatu yang berharga tetap dibuka begitu ya. Oke, terima kasih. Nah, begitu aja Pak. Ada mungkin tambahan selain terdesak atau tetap meliput? Sama ya. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Ada dua tadi ya, ada dua. Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Dimulai dari Ibu Miss dulu. Oke, silakan. Kenapa alasannya Bu? Sampai tetap kekeh nih, nggak mau buka tangannya nih. Wah, walaupun dirayu macam-macam. Silakan. Tetap pada pendirian, Pak. Oh, tetap ya, sangat berharga. Kira-kira boleh diutarakan nggak apa yang sampai pertahankan tadi, sesuatunya tadi? Oh, suami ulun. boleh. Ini suami, Pak. Suami ya. Oke. Katanya jangan, tapi kok rahasia umum jadinya semuanya tahu nih. Kalau berarti Pak, Mbak Buati, kenapa tetap mempertahankan kepala tangan tadi? Karena sesuai Pak rayuannya tadi. Oh, tidak sesuai dengan rayuan tadi gitu ya? Imbalannya gitu ya? Imbalannya harus karena sesuai. Kalau misalnya imbalannya sesuai lebih berharga daripada yang ada di genggaman dulu, mungkin bisa aja. Oh begitu, oke. Kata Ibu Ati, misalkan sesuatu tadi lebih berharga dari kepala tangan yang dipegang, dipertahankan oleh Ibu Ati, maka dia bersedia membuka. Oke, seperti kayak Bu Emma tadi, kurang lebih ya. Ya itu Bu Emma ya. Kira-kira Bu Emma apa anunya? Yang sesuatu yang dipertahankan tadi kira-kira? Kalau berharga berarti rahasia aja ya berarti ya. Berarti boleh diutarakan? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Rahasia sih kan nggak apa-apa. Rahasia aja. Kalau Pak Bani? Ya oke, silakan Pak. Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Ada sesuatu Iya. kunci motor Dikasih
pulangnya jalan kaki. Betul juga. Nanti kalau dikasihkan kunci motor tadi, maka Pak Bani nggak mau menanggung resiko untuk jalan kaki sampai ke rumah beliau. Begitu ya? Oke, jadi ada alasan yang sekiranya diyakini oleh Pak Bani untuk tetap tidak pegang kepala tangan. Silakan Pak Sugio sekarang. Terima kasih. Yang ada dalam genggaman saya tadi adalah kelereng. Oh, berharga Pak ya? Ya berharga. Maksudnya begini, kelereng itu mau diminta oleh anak. Saya Iya. takut kalau diterang. Oh, ternyata ada sesuatu di balik kelereng. Gitu ya. Padahal sesuatu yang menurut orang lain belum tentu berharga, ya. Tapi menurut Bapak Sugio adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak mau diberikan, bahkan diberi ancaman sekalipun, bahkan rayuan gombal tadi dari Pak Bani ya. Nah, intinya begini Bapak Ibu, yang pemegang kontrol tadi ya, kita tuh tidak bisa mempengaruhi anak didik kita. Kita tidak bisa memaksakan anak didik ini langsung pintar seketika. Tidak bisa memaksakan. Susahnya bilang memaksakan ya. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita anggap si A tadi adalah murid kita dan si B adalah guru, ya, kita tidak bisa memaksakan seketika itu pada waktu itu juga. Ketika sesuatu yang diyakini murid tadi tidak sesuai dengan yang dipaksakan. Paham ya maksudnya Bapak Ibu ya? Tetapi ada suatu masa seperti yang dilakukan oleh Ibu Emma atau mungkin alasan dari Bu Ati, si siswa tadi mengiyakan untuk setelah dirayu, setelah dipaksa, setelah diintimidasi dan lain sebagainya tadi untuk mau mengikuti arahan yang kita lakukan. Persis dengan seperti yang disampaikan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita hanya menuntun laku hidupnya saja, tidak untuk memaksakan anak itu untuk jadi seperti apa. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari hal ini kita paham kalau Ki Hajar Dewantara itu memfilosofikan bahwa guru adalah sebagai petani yang bercocok tanam, ya, dengan beraneka macam tanaman. Ada si Arif ini tanaman padi, si Bejo ini kangkung, si Sinta misalkan buah apel dan sebagainya. Perlakuannya jelas berbeda. Nggak mungkin buah apel kita kasih banyu tiap hari seperti tanaman padi. Ya Bapak Ibu ya. Maksudnya paham ya, untuk teori kontrolnya di siapa berarti? Kontrolnya itu ada pada diri masing-masing. Yang bisa berubah itu adalah diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa mengubah orang lain. Kalau tidak sesuai pendapat, silakan angkat tangan. Ya, ini kita saling sama ya, saling sharing juga. Pemahaman saya seperti itu di modul 1.4 budaya positif di Guru Menggerak. Kira-kira ada yang berbeda pendapat? Oke, kita lanjut aja dulu ya. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira Bapak Ibu sudah sampai mana menerapkan disiplin positif di sekolah dan menerapkan nilai-nilai kebajikan? Nah, kita saat ini mengubah paradigma kita tentang teori kontrol kita kepada murid. Yang pertama, bahwa hanya sebuah ilusi guru itu bisa mengontrol muridnya. Bayangan saja, kayak nggak ada realnya. Kita ngontrol itu mungkin hanya jangka waktu pendek aja. Kayaknya Bu, ya. Seketika itu juga ada dalam hati kecilnya, takut saja mereka bisa jadi. Ya, itu siapa sampahnya yang mengambil? Ya, ini hanya faktor eksternal saja yang mempengaruhi, karena guru yang nyuruh, jangan hanya kawannya nyuruh. Walaupun sama-sama sesuatu yang baik nih, ada sampah berserakan di kelas, kertas segala macam. Kawan, sampahmu buang, nggak mau dia. Ada yang mau, karena dia sadar dalam dirinya. Belum tentu, tapi ketika guru yang nyuruh kok mau, karena takut, karena terpelipik tadi, dan sebagainya. Ya, tapi
kebiasaan dia untuk membuang sampah sembarangan. Kalau tidak kita tumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi guru mengontrol murid itu hanya ilusi saja, hayalan saja. Kemudian yang kedua, ilusi juga bahwa kritik dan penghargaan kurang katanya membuat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter ini. Ilusi saja, mengkritik orang. Yang ketiga, ada ilusi lagi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, ini ilusi kita paksakan kepada anak-anak. Jadi ini yang sering saya lakukan sebelum mengikuti program guru penggerak. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ya, yang memegang kendali siapa? Kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa? Tapi di dalam teori kontrol atau teori pilihan, kita itu nanti bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh iya, pandangan orang berbeda dengan diri kita. Tapi kita bisa pahami, oh mungkin dari sudut pandang beliau seperti ini, mungkin dari sudut pandang si anak seperti ini, dari sudut pandang kita berbeda. Ini dari kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan seringnya kita ya seperti ini ya, nggak turun, nggak izin, ya. Nggak kirim surat, datang selalu terlambat, salah. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa dia datang terlambat? Lupa ya? Bahwa semua perilaku ini memiliki tujuan. Kenapa dia datang terlambat? Kita harus tahu dulu alasannya. Kenapa dia dapat kenal gurunya? Yang kurang bagus menjelaskan. Begitu. Kembali lagi, jadi ada introspeksi kalau sesuai dari kontrolnya. Nggak langsung bisa kita hakimi si A ini. Nah, mereka nih lawasnya di kelas 4 2 kali dan kada naik ya. Ada bisa baca. Gak apa ya. Ya mudah nanti ibu fasilitator dari Bandung paham aja bahasa Banjar ya. Oke ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti katanya Bu Emma, Bu Ati, Pak Sugio, Pak Bani, Bu Nisa, Bu Mimin tadi. Ya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri. Nah, tugas guru adalah bagaimana mewujudkan kontrol yang positif pada diri anak. Gitu. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kebalikannya. Bisa nggak kita mengontrol orang lain? Belum tentu. Iya. Atau mungkin karena keterpaksaan, atau hanya saat itu saja. Iya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul ya. Yang ini teori kontrol. Ini jelas ya, Anda tidak bisa mengontrol orang. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk macam-macam, ambil parang kata kawas kita. Dirayu macam-macam. Apakah? Harta nyawa. Harta atau nyawa, pilih atau gitu. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan makna disiplin ya? Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini berubah, ya, berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadinya, ya, kecenderungan umum adalah membuat kata disiplin dengan sesuatu yang tidak nyaman. Kita harus datang tepat waktu, absen online, pulangnya juga landung, kan begitu ya. Sesuatu yang tidak nyaman, ya. Atau bukan sesuatu yang tidak nyaman bukan dengan apa yang kita hargai, tidak sesuai dengan keyakinan kita seperti kata Pak Haji Sutrisno tadi. Keyakinan seseorang berbeda-beda. Baik di rumah sudah tetap mas. Katanya, nah itu keyakinannya berbeda, berarti keyakinannya berbeda. Padahal ini adalah tanggung jawab kita di sekolah. Apapun yang kita lakukan kalau bisa itu adalah untuk memenuhi pelayanan pendidikan, gitu ya. Oke, kita lanjut ya, kita nggak bahas ke gurunya dulu. Oke, kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan?
Nah ini akan kita wujudkan. Bapak Ibu kan tahu nih nilai-nilai kebajikan apa saja nih. Kalau di Indonesia yang sekarang lebih tren adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, ya, berkebinekaan global. Nah, artinya kebajikan universal ini dimanapun hal tersebut, nilai kebajikan tersebut diterima. Misalkan orang jujur di Amerika sana, orang harus jujur juga, iya kan? Di Singapura juga harus jujur, di Indonesia juga ya. Jadi universal, sifatnya universal yang disepakati oleh banyak orang. Ini nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap Indonesia yang kita kenal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang akan kita munculkan sebagai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, ini contohnya nih, salah satu contoh aja yang saya coba terapkan kemarin di siswa kelas 4. Siswa kelas 4 nilai-nilai kebajikan yang saya pilih pun tidak semuanya, banyak sebenarnya ya nilai kebajikan di luar sekitar kita itu. Ada tanggung jawab, di sini nggak saya tulis tanggung jawabnya, ya, peduli. Tapi yang saya perlukan, untuk ditingkatkan di kelas saya. Jadi dimulai dari kelas dahulu, baru kemudian ke kelas-kelas yang lain, ke lingkungan sekolah, sehingga muncul nanti budaya positif. Ya, ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi? Orang akan bertanya nih. Kalau orang yang punya motivasi yang pertama, ini saya dulu saya, sekarang juga enggak. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalkan, nih, nanti kalau saya datang terlambat dimarahi oleh Pak Kiai. Menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Nih, motivasinya dari luar, dari orang lain, bukan dari dalam dirinya sendiri, gitu. Atau mungkin Bapak Ibu datang ke sini nih, misalkan nanti nggak enak sama Bapak, iya, nggak datang diundang, bapaknya datang ke sini mantar surat, kesana dengan manfaat, ya, nih motivasinya nih, motivasi pertama, tapi biar enggak loh, biar nanti yang ketiga, yang kedua, kalau Bapak Ibu kan enggak nih jelas, kalau saya ini saya tidak takut dipotong. ada kayak nah itu bukan saya Bapak ya ngomongnya, saya nggak menyinggung sih sebenarnya ke situ. Kemudian yang kedua motivasi tapi dari luar juga. Ini kebalikannya ini, tapi sama-sama ekstrinsi. Ini untuk mendapatkan imbalan ada orang lain atau dari institusi. Apa yang saya dapat nanti? Misalkan saya nih ikut guru penggerak supaya dapat sertifikat, kata Bapak tadi ada manfaat dan sertifikat lainnya. Ini motivasinya dari luar nih, dari orang lain. Ada tujuan, mengharap imbalan dan sebagainya. Kalau ke anak didik misalkan, nanti kalau saya mengerjakan PR ini, saya bisa juara 1, saya dapat ranking, saya dapat hadiah dari Bapak, dapat bintang dan seterusnya. Ini motivasi anaknya juga. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini semuanya, ya tidak terkecuali, amin. Ini loh, keren. Ikut ya Bapak Ibu ya. Jadi guru penggerak nanti ya, daftar semuanya ya. Kalau bisa, Bapak Ibu jadi guru penggerak atau ngajar di sekolahan atau murid-murid kita datang ke sekolah menuntut ilmu punya motivasi yang ketiga, yaitu motivasi dari dalam dirinya sendiri. Apa motivasinya? Untuk menghargai dirinya sendiri. Saya perlu ini untuk diri saya sendiri, gitu. Sesuai dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, kalau dia sudah yakin kalau ini benar, kata Bapak tadi, ya Bapak Ibu tahu ini benar, ini salah, ini disiplin, ini kurang disiplin dan seterusnya. Berarti kan sekian Bapak Ibu semuanya sudah yakin nih, kalau ini tanggung jawab saya, keyakinan saya gitu. Tapi ada yang bilang, iya sih tanggung jawab saya, tapi di rumah saya tuh torengan banyak. Ini contoh ya. Sebenarnya sadar Bapak Ibu ini keyakinan yang sudah sampai yakini kalau saya harus tanggung jawab, saya harus disiplin, tepat waktu dan seterusnya, keyakinan dari kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Iya, murid yang kita tekankan seperti itu supaya mendapatkan mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri. Tapi diambil dari Bapak Ibu guru ya. Oke.
bisa di Pak itu kira-kira masuk aja ya, atau mungkin sanggahan silakan. Kita kan tadi kolaborasi nih, nggak kayak gitu juga sih Pak. Nah kamu boleh silakan, monggo. Burin mungkin, nah Burin ini salah satu guru senior yang ngomongnya jelas, ada diragukan lagi. Mungkin ada tambahan Bu pendapatnya? Enggak ada. Mungkin Pak Haji pernah, Pak Wasi ada tambahan? Pak Sadiman? Oke selanjutnya ya, kita lanjut menghemat waktu. Ya oke lanjut dulu kita. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Bahwa dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan suatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk seperti yang dilakukan tadi, dorongannya dari luar semuanya. Ada si anak ada melakukan sesuatu supaya dapat penghargaan. Oh nanti saya pengen dapat bintang saya di papan banyak bintang, supaya nanti saya dapat ranking paling tinggi, supaya nanti saya dapat pensil dan seterusnya, supaya nanti saya dapat pujian dan apa lagi. Hukuman itu malah mematikan kreativitas siswa. Misalkan si anak datang terlambat suruh berdiri, tangan kaki diangkat, hidung dipegang. Cocok nggak itu Bapak Ibu? Kalau yang hukuman yang seperti Bapak contohkan, cocok nggak? Nggak cocok ya? Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Iya betul sekali. Nah beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn tahun 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek oke, mungkin bisa jadi efektif, si anak tadi senang. Tapi apakah itu berlanjut ketika tidak ada penghargaan? Misalkan si anak nih dapat 100, oke kamu dapat penghapus. Esoknya lagi dia dapat 100, tadi nggak dapat penghapus. Ya, 100, nggak dapat penghargaan, gitu ya. Ini efektif tuh jangka pendek, untuk jangka panjang karena dia motivasinya dari luar, dari bapak ibu guru yang berikan penghapus tadi, jadi nggak efektif nih. Jangka panjang, jangka pendeknya oke, jangka panjangnya enggak. Bahkan dia nanti bisa lupa apa fungsinya dia mengerjakan supaya dapat 100. Nggak salah kan gitu. Penghargaan itu menghukum bapak ibu. Penghargaan itu menghukum. Kenapa kok menghukum? Bagi si anak yang mendapatkan penghargaan senang, sebelahnya yang nggak dapat penghargaan merasa terhukum, wah saya belum bisa. Ya, dapatnya ngakalannya katanya. Ya kan. Tapi si B yang tidak dapat penghargaan menangis, nah gitu. Maka lalu kalau 17-an yang sering ya, yang dapat juara 1 dan 3 dapat hadiah kan gitu ya. Itu penghargaan dan hukuman ini masih tetap bisa kita lakukan dengan situasi-situasi tertentu. Iya, betul sekali. Ranking tidak dituliskan. Nah, supaya tidak menimbulkan tadi, karena sifatnya penghargaan tadi menghukum. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Menurut riset, riset ya, benar ini Bapak Ibu. Nah, yang saya baca itu ada sekelompok mahasiswa ini, sekelompok anak ini disuruh melihat gambar-gambar acak yang berkotak, nanti ada gambar hewan, manusia dan sebagainya. Gitu. Ternyata karena yang kelompok A ini tadi sudah diiming-imingi imbalan, tidak ada satupun yang tepat menjawab secara urut. Karena dia membayangkan imbalan karena dapat ini, karena dapat itu. Nah, mengurangi ketepatan karena dia fokusnya ke imbalan tadi, ke hadiahnya tadi. Kalau yang si A suruh nebakannya, akhirnya dia fokusnya ke situ, mengurangi ketepatan, ya, dan seterusnya. Kemudian penghargaan tidak efektif dan seperti yang jangka panjang tadi ya, penghargaan merusak hubungan. Bayangkan di rumah, bapak ibu ada kakak adik nih, si kakak nih pinter nyapu ada, si adik main bermain, nggak kayak kakak tuh nah pinter, si adik merasa bagaimana? Gara-gara kakak nih, akhirnya merusak rumah bermain. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak pernah mengalami seperti itu? Saya sendiri. Karena saya memberikan penghargaan kepada si kakak yang pandai bersih-bersih,
si adik yang pandai menghambur main. Ya, si kakak saya kasih penghargaan, si adik enggak. Cemburu dia. Kan cemburu dah. Ya enggak? Merusak hubungan. Si adik akhirnya renggang hubungannya dengan si kakak. Kalau kakak, nah, saya dimarahi oleh beberapa. Begitu juga sebaliknya ketika si adik bagus, si kakak masa Nindi enggak, anak saya namanya Nindi kan, masa Nindi enggak pinternya, cemburu lagi, satu di bawahnya, satunya enggak, jadi harga enggak efektif, merusak hubungan dan seterusnya. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak. Aja Pak. Berarti tidak perlu Pak hukuman atau penghargaan. Nah, apakah perlu? Ayo. Ada yang berpendapat perlu? Perlu. Ada yang bisa nambahkan? Karena di benak Bapak Ibu sekalian itu yang masih tertanam itu kan teori behavior. Jadi pasti ada reward dan punishment, itu yang ada di ini, sedangkan itu teori kontrol. Jadi ini memang budaya yang baru kan ini. Di tempatnya kan masih terbenak itu pada reward dan punishment, itu sudah mendarah dari. Oke. Bapak Ibu, penghargaan dan hukuman ini tetap diperlukan di situasi-situasi tertentu dan keadaan-keadaan yang mendukung hal tersebut dilaksanakan. Tetapi ada gantinya dari sebuah penghargaan dan hukuman. Apa itu caranya? Yaitu restitusi. Tapi sebelum itu kita baca kasus ini dulu. Ini kolaborasinya harus main nih. Oke, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Pak Seno membiarkan nih ya, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kalau menurut saya itu tidak setuju, karena beliau memberikan hukuman. Oke, hukuman ya. Oke. Kalau beliau memberikan hukuman, seharusnya tidak memberikan hukuman. Nah, kalau menurut Bapak, kira-kira kalau ada murid Bapak seperti itu diapain, Pak? Malah diarahkan supaya dia tidak jadi minder. Oke, jadi terima kasih memberikan arahan. Oke, terima kasih Bapak. Ada jawaban yang lain? Lanjut ke nomor 2 ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Beda loh ya, hukuman dan konsekuensi ini berbeda. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya? Oke, kita pelajari lebih lanjut hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, ini dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke. Hukuman ya ini ya? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Yang 2 ini konsekuensi. Ah, ini kayaknya ini kelompok 1 ini lebih mahir. Oh iya, sudah paham disiplin positif ya, sudah ya. Oh mantap nih. Kemudian yang ketiga, mohon maaf Ibu ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana kalau konsekuensi nih? Waktu COVID mungkin hukuman. Kalau sekarang enggak. Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang pernah dicoret-coret. Konsekuensi, oke mantap. Konsekuensi atau hukuman? Nah, kita cek ya. Yang terakhir kenapa konsekuensi Pak? Karena walaupun lari, tapi dalam konteks pelajaran olahraga. Nah, masih ada hubungannya Pak. Ya, lari ke 2 nih. Lari lama basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bukan pelajaran olahraga, cuma terlambat aja. Berarti hukuman.
Kemudian mengganti kata tugas ini jelas ya, konsekuensi ya, sesuai dengan kesalahannya. Kalau untuk kelompok 1 sudah ahlinya nih disiplin positif nih. Ya, ya boleh tadi ya, Pak Budi ya. Oke, kemudian bedanya hukuman dan konsekuensi itu apa? Nah, ini Bapak Ibu, saya agak ke belakang dikit ya, biar nggak main sebelah. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu terjadi untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Kalau konsekuensi, ya, ini kira-kira kita pilih yang mana nih? Hukuman atau konsekuensi? Anak membenci kedisiplinan, membuat anak sakit fisik, sakit hati dan seterusnya, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, silakan. Ada terjadi misalnya apa hukuman atau konsekuensi. Misalnya di dalam kelas itu anak ada yang mencuri kepunyaan temannya, lalu dipanggil oleh guru ke kantor misalnya. Lalu guru itu memerintahkan coba tulis kalau saya tidak lagi mencuri gitu. Nah, misalnya itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini kan kalau konteksnya karena dia ini menyadari bahwa dia melakukan pencurian tadi itu salah, jadi dia itu membuat sebuah pernyataan, membuat sebuah janji. Ini termasuk ke konsekuensi, gitu. Karena ini akan membuat konsep diri yang lebih baik. Oke. Konsekuensi. Pendapat saya, kalau seandainya terjadi kasus yang demikian karena kasus pencurian, sehingga dia disuruh menulis 100 kali, saya benar, saya mengatakan itu adalah benar. Konsekuensinya disuruh mengembalikan barang curian itu konsekuensi menurut saya. Jadi kalau disuruh menulis itu belum benar. Tapi kalau sama ya. Oke. Berarti yang menulis 100 kali tadi Pak, bukan perjanjian kalau dia tidak mengulangi lagi. Iya, berarti yang menulis 100 kali hukuman. Kalau dia berjanji untuk dengan cara menuliskan sendiri, itu kan berarti kan ada MOU ya. MOU berjanji kalau dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kalau untuk sampai 100 kali apa gunanya? Nggak ada gunanya dong. Ya kan, membuat anak sakit aja tangannya, malah makin benci kepada yang memberi hukuman. Berarti itu kalau menulis sampai 100 kali masuknya ke hukuman. Kalau konsekuensinya nulis perjanjian satu lembar aja, kemudian mengembalikan misalkan apa ya benda yang dicuri. Oke, itu masuk. Terima kasih Pak Haji. Oke, terima kasih. Berarti saya sepakat. Sepakat ya. Berarti konsekuensi dan hukuman paham aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana dengan restitusi? Nah, ini yang akan kita coba gali lebih dalam bagaimana merestitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita memberikan penguatan kepada mereka bahwa sesuatu yang mereka lakukan itu kurang betul, tetapi digali oleh si anak tadi. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, dia tidak merasa ketakutan dahulu. Ya. Jadi hubungan dengan guru dengan si murid dan juga teman-temannya yang lain tentu tetap baik-baik saja. Kemudian ini berupa tawaran, bukan tak paksa. Misalkan kayak si kemarin si Fadil nih mencoret-coret meja melakukan pelanggaran nih, ya kan? Gimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Saya basuh aja Pak pakai air. Nah, saya menawarkan kepada si Fadil untuk mencari solusi supaya dia memperbaiki kesalahannya. Nah, itu memperbaiki. Nah, namanya restitusi. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Mengapa tidak peraturan saja Pak yang dipakai? Peraturan di sekolah kan sudah cukup nih, ya nggak? Peraturan, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini penjelasannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang daripada mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh nih,
Ada sempat kemarin tuh naik sepeda motor nih harus pakai sepatu. Iya nggak? Pernah nggak gitu ya Bu ya? Pakai helm aja dilanggar, pakai sepatu. Apa kira-kira? Kalau menurut saya aja termasuk yang menolak hal tersebut dalam diri saya sendiri. Ngapain pakai sandal, pakai sepatu gitu ya? Padahal demi keselamatan kita. Betul nggak? Cocok nggak itu? Tapi kalau kita mengandalkan dari keyakinan-keyakinan si anak untuk melaksanakan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, maka akan lebih mudah kita mengarahkan anak-anak tersebut untuk melaksanakan budaya positif. Tapi kalau sekedar peraturan saja, kalau naik sepeda motor harus pakai ini. Yang bisa naik sepeda motor hanya 17 tahun ke atas. Anak-anak sini, ya nggak sih? Kalau ke sekolahan harus pakai sepatu, wah misalnya gitu. Gurunya aja enggak kok. Nah, gitu. Kayak anak-anak. Pak guru saja, Pak guru saya aja enggak. Masa saya pakai sepatu? Ya gitu katanya. Anak murid saya. Karena saya dekat saya pakai sandal kan. Tapi sekarang saya yakin bahwa yang saya lakukan kurang betul. Dengan pakai sandal tadi ke sekolah, saya yakinnya sekarang seperti itu. Jadi keyakinan seseorang sesuatu yang tadinya katanya berharga tadi, suatu waktu bisa terbuka. Nah, terbuka dengan sendirinya karena muncul motivasi intrinsik. Oh, keren ya bahasa saya. Motivasi dalam diri saya sendiri bahwa sesuatu yang saya lakukan sebelum-sebelumnya ini tidak sesuai ya dengan filosofi pendidikan keadaan dewasa, khususnya pada yang ingin ngerasa memberi contoh jadi panutan. Masa gurunya aja pakai sandal, nyata anaknya kalau pakai sandal apa? Suruh muridnya pakai sepatu. Betul nggak Pak? Masuk nggak ini logikanya? Nah, seperti kata Bapak Haji, guru kencingnya berdiri, muridnya dikencing. Ini contoh ya Pak ya. Jadi contoh yang benar-benar saya alami sendiri. Saya tidak bermaksud menyinggung, misalkan Bapak Ibu melakukan hal tersebut berarti kita kompak samanya. Pernah mengalami juga berarti kan gitu. Bukan bermaksud menyinggung apa yang mungkin pernah Bapak Ibu lakukan. Berarti saya sama dengan karena saya tuh di bukan lawang sudah sekolahan. Ya kan? Pakai sandal sampai di sekolahan. Ya guring di sekolah kan begitu. Ya. Jadi, tapi jangan dicontoh ya Bapak Ibu. Waktu jam ngaji Dolgan saya sering pakai sandal ya Pak, mohon maaf ya Pak. Tapi nggak ditegur sama Pak Haji Dolgan. Mohon maaf ya Pak, saya memiliki keyakinan yang nggak beres waktu itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Menggerakkan keyakinan seseorang itu lebih mudah daripada dengan hanya serangkaian peraturan harus ini, harus itu dan sebagainya. Dilarang ini, dilarang itu. Oke, lanjut ya Bapak ya. Ini pengalaman saya di guru penggerak ya, jadi banyak manfaatnya ke diri saya. Kalau saya tuh dulu, siapa yang nggak tahu saya di guru sekolah SD Dorobatan, guru paling killer Bu. Wah, sekali dipasang dia langsung bukaan nggak tahu. Itu ujian tuh, sunyi kelas kolonial. Kenapa tidak berangkat? Mungkin sekarang di peraturan di sekolah Bapak Ibu ini bisa kita jadikan awal peraturan yang ada nih untuk mewujudkan visi atau terkait sekolah, peraturan di sekolah kita jadikan di masing-masing sekolah per kelas dulu, wujudkan keyakinan kelas pada si anak. Ini kalau misalkan mau melihat contoh keyakinan kelas tuh di belakang ada keyakinan kelas 4 tuh, atau nanti saya tampilkan juga di sini keyakinan kelas ya. Kemudian ada setelah keyakinan kelas terwujud dari seluruh sekolah, maka lingkungannya akan positif semua. Karena keyakinan kelas tadi berawal dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dipercayai oleh si anak. Jadi, oke kita lanjutkan ya. Nah, akhirnya muncul budaya positif. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya nih. Nggak kelihatan ya. Selalu menghormati orang yang lebih tua, guru dan juga teman. Keyakinan kelasnya apa di situ? Menghormati. Ada menghormati di sini. Ya, ada di situ di belakang itu. Jadi saya tawarkan, ini nilai-nilainya anak yang perlu kita tingkatkan di semester 2 ini apa? Mereka milih ini Pak, kita kurang banget ininya, gitu kan sebagainya.
Kita pilih yang terbanyak. Ada 5 kira-kira pas nggak perlu banyak-banyak, 6, 7 boleh aja. Ya. Nah ini ya contohnya. Ini kreativitasnya anak. Benar. Ketika ada banyak keyakinan kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di sekolah Bapak Ibu, ya, maka mereka akan meyakini hal yang mereka lakukan tadi. Mereka sepakati bersama ini sudah. Ya, karena mereka sendiri yang mengusulkan, mereka sendiri yang melaksanakan. Ini yang sudah diyakini anak-anak kelas 4 nih. Pak, usul harus menghargai Pak kelas ini. Oh, kita terima kalau kampung. Mana yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu, baru kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau sebelumnya Bapak Ibu ya, buang sampah sembarangan. Main ulun, langsung nolak mereka. Langsung nolak, main ulun Pak. Ya, ulun ya, suka ulun ya boleh aja. Langsung nolak. Padahal siapa yang bahasa? Gitu aja berdasarkan itu. Jawabannya macam-macam sudah nana. Tapi karena sekarang siapa yang bahasa apa ini dia? Oh iya maaf. Langsung diambil keyakinan kelasnya mereka jalan. Istimewa kalau buat tujuannya. Pak Haji ya. Saya mau buat satu kalimat aja dari nilai-nilai kebajikan yang saya tampilkan di sini. Sebenarnya banyak, boleh bebas. Boleh bebas. Buat satu kalimat misalkan nih menghormati. Selalu menghormati orang lain yang lebih tua, misalkan begitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya coba untuk membuat keyakinan kelas, misalkan Bapak Ibu nanti menerapkan keyakinan kelas ini di sekolah. Jadi keyakinan kelas itu bisa berbeda dari kelas yang lain. Iya, boleh. Mungkin keyakinan itu bisa diartikan suatu aturan kan ya. Keyakinan itu bisa diartikan secara aturan ya gitu. Iya, yang disepakati. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang disepakati oleh kelas, lingkup kelas dulu. Kalau semua kelas sudah menanyakan keyakinan, Mas si A, si kelas 4 begini, kelas 5 begini, kan banyak nilai kebajikan nih Pak. Nilai positifnya kan banyak nih. Yang perlu ditingkatkan apa Bapak Ibu membimbing dan mengarahkan keyakinan-keyakinan yang akan dipilih oleh anak-anak. Nih, Bapak Ibu saya coba bagikan beberapa kertas nih. Bapak Ibu tulis satu buah kalimat menuliskan keyakinan kelas. Oke, silakan tuliskan 1 atau 2 kalimat boleh. Menit dimulai dari kemarin. Sampai jam. Wakar aja. Dengan satu contoh, sabar. Usahakan selalu sabar dalam belajar. Terima kasih Pak. Oke. Nanti bisa dijadikan referensi Bapak Ibu untuk menyusun keyakinan kelas masing-masing sekolah. Yang kelas yang Bapak Ibu ampuh ya. Oke. Kemudian yang kedua, untuk gotong royong ya Bapak ya, untuk membersihkan kelas usahakan gotong royong. Wah mantap ya. Berarti ketika bersih kelas ada satu bersihkan, berarti yang lain harus bantu kan Pak ya. Oke, masuk. Ya. Nah ini Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke restitusi, kita harus paham dulu kebutuhan dasar si anak, termasuk manusia, kebutuhan diri kita juga ya. Kebutuhan diri kita tuh macam-macam, rumah, mobil, bukan itu ya maksudnya. Kebutuhan dasarnya manusia. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan romantik. Ada dulu nih. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Misalkan biar jadi Ibu Ambar nih, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin alasannya apa? Mungkin memanggil si Doni dulu. Apa alasannya dia meminta dengan kawannya? Oke, berarti memanggil dulu si Doni gitu ya Pak ya? Betul. Nah ini sudah Pak Gani sudah melakukan restitusi nih, berarti sudah mau mencari
tahu alasannya terlebih dahulu si Doni. Kenapa bekal teman-teman milik kamu kok kamu rebutkan terus gitu ya? Jadi minta pendapatnya si anak atau berkomunikasi terlebih dahulu dengan si anak. Tidak buru-buru menghukum atau beri konsekuensi atau memberikan sesuatu yang lain yang sekiranya tidak sesuai dengan kebutuhannya si Doni. Bisa jadi Doni kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ya, apa saja kebutuhan dasarnya manusia itu? Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama adalah survival. Inggris banget saya. Ada survival atau kebutuhan bertahan hidup. Bisa saja si Doni ini nggak pernah dikasih sarapan sama mamanya, ya nggak? Atau mungkin mamanya tidak pernah masak waktu subuh. Yang kedua, yang kedua ada love and belong. Love and belong. Bilang-bilang, bukan belok-belok Pak itu. Love and belong. Ini artinya kebutuhan untuk dia diterima dalam kelompoknya, kebutuhan kasih sayang. Nah, dia mungkin kurang perhatian bisa jadi, ya nggak? Atau mungkin kebutuhan power, penguasaan. Dia merasa paling kuat, dia hanya untuk supaya kawannya nurut sama dia saja bisa saja. Kemudian yang keempat bisa jadi kebutuhan freedom atau kebebasan. Dia bebas berekspresi dengan apa yang dia lakukan, gitu. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan dia. Dia mungkin bawa bekal, tapi bekalnya dia ikan karing terus. Iya, dia pilih milik si Anu pengaruh teplok, satunya upin ipin, ayam, goreng, ya nggak? Nah, kita nggak tahu kalau kita nggak tanya dulu, nggak komunikasi dulu sama si pelanggar tadi. Kemudian yang kelima, fun. Kalau fun kipas angin ya. Kalau ini fun, kebutuhan akan kesenangan. Mungkin dia senang-senang aja ngambil tapi nggak dimakan. Ada 5 kebutuhan. Termasuk Bapak Ibu juga punya 5 kebutuhan dasar ini. Bapak Ibu pingin dan apa namanya hari Senin libur. Berarti makanya saya tanya ke Bapak Pengawas libur kapan aja. Oke, lanjut ya. Jadi kita harus tahu dulu ketika anak melakukan pelanggaran pasti ada tujuan. Setiap perilaku pasti ada tujuan sesuai dengan teori kontrol dan bukan BOVR ya. Sesuai dengan teori kontrol itu setiap perilaku pasti ada tujuan. Saya ngomong di sini ada tujuannya ya. Kalau Bapak Ibu datang di sini walaupun duduk ngomong di sini sambil ngantuk-ngantuk pasti ada tujuannya. Satu, menghormati saya. Asal kadang nyaman tadi lah, motivasinya tergantung berbeda-beda. Mungkin awalnya motivasinya merasa tidak nyaman, tapi setelah sampai di sini, makin dia ada nyaman. Mungkin berangkat. Mohon maaf ya Bapak. Power up lo ya. Masih banyak yang kena di hati ya. Oke, ya mudah-mudahan motivasinya yang ketiga tadi intrinsik berubah. Mungkin awalnya motivasinya ekstrinsik karena nggak nyaman dengan Pak Haji Sutrisno, Pak Haji Pamuji, Pak Haji Komen dan saya, atau mungkin Bapak Kepala Sekolah yang menyuruh datanglah kesian ya enak ya itu masa dipanggil tidak pulang bahasa Banjar pulangan. Kita identifikasi dulu ada 1 buah kebutuhan dasar dari seorang anak. Dinda, seorang anak kelas 3 itu tiba di rumah sepulang dari sekolah, nangis dia, ngadu kepada mamanya. Kenapa kamu nangis? Mamanya langsung bingung. Sakit di temannya? Enggak, ini apa? Ternyata jawabannya si Dinda begini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang Dinda tidak dapatkan dengan pelajaran sekolahnya ya. Apa? Kesenangan. Ya, dia kurang happy belajar di sekolah. Malah disariki, malah dimarahi sama ibu gurunya. Dia kesunyikan. Akhirnya anak-anak. Saya banget soalnya
sendiri mengalami. Tanya Pak Sugio tuh, Pak Dian itu penjajah melebihi pada Jepang dan Belanda. Gabungan dari keduanya tuh. Anak didiknya itu kayak Romusa tuh. Dulu ya Pak Sugio ya. Alhamdulillah mudah sekarang berubah. Ada locknya nih Pak. Nggak ada locknya sama sekali. Nah, coba sekarang lihat diri saya. Banyak senyum sekarang ya. Makanya ikut berpenggerak. Nah, benar instruksi dari Pak Haji Sutrisno semalam tuh. Pak ikutlah gitu. Sudah nggak daftar? Belum. Ya Abraham sudah. Sampai mana daftarnya? Belum juga lain. Terpaksa. Motivasinya yang pertama. Kada nyaman lah, kada nuruti Pak Haji. Daftar aja. Lulus. Aduh. Ketika masuk berbeda dah. Mindsetnya beda. Pola pikirnya beda. Buset. Sudah paham ya kebutuhan kesenangan tadi ya. Ini saya singkat aja ya. 5 kebutuhan dasar sebenarnya banyak nih contoh-contohnya, tapi karena saya harus traktir Bapak Ibu. Nah, dari kesini ini menyatakan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, punishment. Punisher kalau penghukum ya. Kalau hukuman punishment. Penghukum. Ada yang kedua pembuat merasa bersalah, dikritik. Itu. Manajer. Ini posisi yang paling ideal Bapak Ibu ya. Yang biasa teman tuh di tingkat kecil di A. Nah, ini kan Pak? Ini pacar. Wah, ini. Mungkin jadi macamnya. Oh, nanti ada pemantau Bapak Ibu. Kalau pemantau ini dia melaksanakan disiplin positif atau melaksanakan budaya positif berdasarkan aturan. Ya, ini pemantau. Kita pahami lebih dalam. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah di posisi mana? Nah, ini ada 2 identitas gagal mengatasi permasalahan di sekolah. Identitas gagal itu berarti yang kurang pas ya. Kontrolnya dari luar, kontrolnya dari eksternal, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, selain menghukum, ada membuat orang merasa bersalah. Contohnya begini, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres. Nah, jadi sekarang ini saya membuat ibu stres. Iya. Jadi merasa bersalah nih. Ya. Akhirnya mau nggak mau dia melakukan anjuran dari ibu gurunya tadi. Dengan keterpaksaan dia merasa bersalah. Asalnya boleh dia. Hasilnya dia akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Karena merasa bersalah, padahal saya nggak salah. Dalam hatinya dia, hati besarnya dia, hati dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Oh, dia tuh merasa nggak bersalah, tapi karena ibunya tadi, bapaknya tadi berkata seperti itu, kamu besar kecil, gitu, merasa bersalah dia, kan gitu. Bagaimana identitas yang benar atau identitas yang berhasil? Ya, ada 3 posisi kontrol yang dianjurkan. Yaitu yang pertama sebagai teman, tapi tidak mencari partner. Kemudian pemantau, dan yang ketiga manajer. Ya, kalau yang teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi anak ketergantungan. Gitu. Ini mantap. Kalau manajer, nah ini adalah posisi yang paling ideal untuk menjelaskan, mengerjakan segitiga resolusi. Nih, apa yang kita yakini, apa yang bisa lo kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi lebih ke solusi. Nah, ini memotong pribadinya. Hasilnya mengevaluasi diri bagaimana cara si anak memperbaiki dirinya sendiri dari kesalahan tadi. Oke. Nah, kemudian ini materi terakhir ada segitiga restitusi. Untuk melaksanakan atau menjadi seorang yang manajer, menjadi kita sebagai posisi kontrol manajer di sekolah, tidak harus jadi kepala sekolah dahulu, karena setiap guru kelas di SD ini sudah sekaligus menjadi konselor atau BB. Bapak Ibu semuanya juga bisa menjalankan segitiga restitusi. Apa saja segitiga? Yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya dulu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi dia anak tadi tidak merasa terus
usah merasa bersalah. Yang penting dia sudah menyadari kesalahannya, ya, baru kita stabilkan identitasnya mereka supaya dia lebih positif lagi, nggak minder lagi. Validasi kebutuhan. Nah, kira-kira kebutuhan dasar yang belum dipenuhi oleh si anak tadi, 5 kebutuhan dasar tadi apa? Dengan cara memvalidasi tadi, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Misalkan kamu misalnya melakukan hal yang buruk tapi kamu tidak melakukannya dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh hal-hal yang bisa dikatakan oleh guru pada saat langkah kedua. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Guru bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian dilanjut mencarikan solusi dari hal yang mereka langgar atau pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Sekarang kita waktunya merefleksi dari kegiatan yang dari jam 10 tadi, dari 2 jam perjalanan kita dalam kegiatan ini, apa saja yang mengubah atau hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah pian mengikuti ini yang sampai dapatkan. Kira-kira ada nggak perubahan mindset atau pemikiran dari Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Langsung saja. Jadi setelah mengikuti workshop pada hari ini, secara umum saja ya, tidak satu persatu, menambah wawasan dalam menerapkan pendidikan di sekolah. Memang pada awalnya telah mendengarkan materi-materi hampir-hampir banyak yang bertolak belakang gitu ya kan dengan kebiasaan saya di sekolah. Tapi setelah panjang lebar dijelaskan, lalu bisalah menerima. Karena saya pikir tuh bedanya sangat tipis ya, dari seperti ada konsekuensi dan hukuman itu sangat tipis, sehingga kalau kurang bersapi ya itu tadi bisa salah. Ya, salah mengartikan ya. Jadi pada dasarnya mungkin setelah ini saya paham semuanya dengan segala kebutuhan manusia. Cara mendidik anak dan sebagainya sudah ada sedikit tambahan lah. Alhamdulillah. Nah, selama ini kadang saya itu tadi ya dikatakan sebagai pemukul kan. Nah, juga ke depan mungkin saya dengan sebagai pemukul dengan dibarengi disesuaikan situasi dan mungkin dengan meningkatkan keyakinan kelas. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih refleksi dari Bapak Sadiman. Oke Pak Tamsi, ada tambahan? Oke, silakan Pak. Kalau dari pengalaman saya itu apa yang diuraikan Mbak Dian tadi, ada juga yang seakan-akan kayak nggak bisa dilepas. Contohnya ke anak itu dalam memberi saran itu tadi model marahi lah itu kasarnya. Jadi memang jiwanya anak itu kan nggak sama dalam satu kelas. Ada juga yang anak itu kalau dimarahi nanti bisa pinter malah. Ada juga apa anak itu dimarahi malah drop. Nah, gitu. Jadi kedua-duanya itu melihat siton kalau bagi saya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih, super sekali jawaban dari Pak Tamsi. Ya, sangat istimewa ya. Ada beberapa pandangan berbeda ya yang Bapak Ibu yakini belum tentu sama dengan keyakinan yang mungkin saya pahamkan ya. Saya sampaikan untuk menjadikan pemahaman Bapak Ibu yang dari mulai pagi tadi sampai siang. Kan begitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan ini. Setelah hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memasuki acara terakhir yaitu doa dan penutup. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk menambah berkah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, ilmu yang sudah kita miliki dan yang belum kita ketahui dapat bermanfaat terhadap anak didik kita di sekolah masing-masing. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram. Saya ulangi lahumul Fatihah.
dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.